Pak Jenik, waktu dan tempat saya serahkan buat Pak Jenik. Terima kasih Sherly, thank you. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Belajar banyak dari Sherly tadi. Yang paling menarik tadi waktu bicara tentang pegangan ya, orang jatuh dari jurang pegangan. Suara gede bilang aku Tuhan lepasin gitu. Dan dia bilang ada yang lain kagak gitu. Karena orang kadang cenderung pingin apa ya, pingin mengharapkan sesuatu yang sudah dia inginkan gitu. Aku pengen yang ini gitu loh. Jadi kalau ada bantuan, suggesting, saran yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginannya, kadang-kadang cenderung tidak diabaikan. Nah ini kadang-kadang prinsip dalam, itu kenapa dalam waktu konsultasi penting sekali kita berprinsip gelas kosong. Kenapa teman-teman? Kalau Anda konsultasi pada upline Anda, pada mentor Anda sudah membawa prejudis atau harapan-harapan, aku bikin upline-ku menyetujui apa, bikin upline-ku begini, maka ya konsultasinya akan buang-buang waktu saja, karena sebenarnya Anda tidak mencari konsultasi atau petunjuk atau arahan, tapi Anda mencari konfirmasi sebenarnya. Nah, mindset itu penting sekali. Saya banyak sharing tentang bagaimana sih punya belief, punya mindset, punya orang kaya itu kayak apa, dan itu penting teman-teman. Saya sendiri menyadari dalam perjalanan hidup saya yang banyak merubah kehidupan saya itu adalah pola pikir saya, cara saya menyikapi segala sesuatunya, cara saya melihat segala sesuatunya. Karena betul kata Sherly, pikiran itu akan mengaruhi perasaan, perasaan itu mengaruhi action tentang hasil. Seperti Sherly kasih contoh, kalau pikiran kita melihat bisnis ini sebagai sambilan, kerjaan kedua, maka perasaan kita akan menganggap bahwa bisnis ini ya namanya juga sambilan, namanya juga kerjaan kedua, kalau sempat dikerjain. Kalau enggak, ya enggak, perasaannya akan menganggap bisnis ini sebagai bisnis yang tidak terlalu important, tidak terlalu memberikan dampak yang besar pada kehidupan kita. Karena perasaan kita, harapan kita, melihatnya adalah bisnis ini tidak terlalu memberikan dampak yang besar pada kehidupan kita, maka sangat wajar sekali kalau actionnya sangat kurang. Diajak pertemuan, aduh sibuk ini, diajak meeting, aduh begini, suruh presentasi apa, dibutuhkan presentasi begini. Nggak perlu protes ketika hasilnya juga nggak signifikan, teman-teman. Benar-benar hasilnya jadi sambilan. Jadi mindset apa pikiran kita itu kenapa di 7 langkah. Kalau kita bicara langkah pertama itu pilihan sikap ya. Mindset itu mungkin kalau buat teman-teman gampangannya, meskipun tidak mewakili satu itu, tapi gampangannya mindset kita bicara sikap ya, cara kita memandang, melihat, menyikapi segala sesuatunya. Nah, tadi saya udah sharing tentang bagaimana sih kalau kita mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, mindsetnya harus kayak apa, bagaimana kita harus berubah. Sadari dulu jadi percuma teman-teman kalau teman-teman ikut materinya Bu Sherly, tetapi tidak ada action, keputusan yang Anda lakukan berubah. Maka seperti tadi, beliefnya, sistemnya tetap dengan sistem yang lama, tetap dengan pola yang lama. Anda harus mulai mempertanyakan belief Anda, sikap Anda, dan respon kita dalam menyikapi segala sesuatu harus berubah. Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi sama kita, ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan, ketika masalah mulai muncul, ketika penagih utang mulai nelpon meneror, gitu kan? Ketika apapun hal yang tidak kita inginkan mulai muncul, bagaimana respon kita? Blaming, justify, complaining, atau apa? Selama respon kita masih kayak gini, ya mohon maaf, gitu kan? Kita masih punya mindset orang miskin, bukan orang kaya, bukan milioner. Kalau mindset orang milioner, harus pikirkan begitu. Mindset kedua tadi, seru tuh kalau mindset kedua kayak orang kaya itu lebih besar dari masalahnya, orang miskin itu lebih kecil dari masalahnya. Itu menarik teman-teman. Ketika masalah muncul, tantangan muncul, Anda kalah nggak dengan kondisi? Aduh, ada janjian presentasi, tapi motor atau kendaraan lagi dipakai, kalah nggak dengan kondisinya? Jadi yang paling penting adalah bagaimana Anda mempraktekkan mindset ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam keluarga, rumah tangga, bisnis, kerjaan. Ketika Anda terapkan mindset ini, Anda pun akan kinclong di bidang-bidang itu semua. Anda pun akan menjadi excellent di bidang-bidang itu semua. Gitu kan? Kebanyakan dari teman-teman yang saya amati, orang nggak di ruangan ini ya, di luar sana yang saya amati, kenapa mereka belum mencapai apa yang dia inginkan?
Karena dia selalu kalah dengan masalah, dia selalu lebih kecil dari masalah, dia selalu menganggap dirinya tidak berdaya, kalah dengan kondisi yang dialami. Masalah tidak selalu dalam masalah ya, masalah itu selalu banyak bentuknya, tantangan, kondisi, problem, eh, apa namanya itu, distraction gitu kan, itu masalah kayak gitu semua. Nah kalau Anda selalu mengalah dalam tanda kutip ya, selalu mengalah dengan kondisi, dengan distraction, dengan apapun ya, nggak boleh komplain juga kalau hidup kita nggak berubah-berubah dari tahun ke tahun. Sampai ada pepatah buku yang ngomongin gini, kalau Anda apa lembut atau ngalah pada diri Anda, lembut bukan lembut ya, tapi lunak pada diri Anda, maka dunia akan keras pada Anda. Tapi kalau Anda keras pada diri kita, ya dunia lebih lunak. Saya juga sering ngobrol pada diri saya sendiri juga, sampai detik ini sering ngomong sama diri sendiri, program diri sendiri, ayo jangan nggak boleh cengeng, ayo nggak boleh diem, ayo nggak boleh nyerah. Kalau di sini pasti ada solusinya. Ya apa caranya? Kudu piye, kudu piye, kudu piye. Selalu berpikir solusi teman-teman. Karena itu yang buat muncul. Karena kalau enggak ya nggak kemana-mana. Nah, tugas saya sore malam ini adalah berbagi visi, karena saya kepingin, karena kita semuanya kepingin, mentor Anda, saya, Univision, kepingin kita melihat bisnis dari sudut pandang yang sama, gitu. Maka malam hari ini saya kepingin menyeragamkan cara pandang kita melihat segala sesuatu. Karena gini, paradigma itu penting. Paradigma cara pandang kita terhadap bisnis itu penting, karena dia menjadi filter segala sesuatu, kita melihat segalanya. Kayak kacamata ya, kalau kacamatanya bening kayak gitu, Anda melihat semuanya bening sesuai dengan warna aslinya. Kalau tadi kata Sherly nggak ada prejudis. Tapi bayangin kalau kacamatanya ditempeli apa kain kaca ya, kain kaca atau kain transparan itu dikasih warna atau dikasih diwarnai hijau, maka semuanya akan jadi hijau. Itu kenapa di beberapa desa tertinggal dulu yang pernah saya cerita, ketika masa musim kemarau, sapi-sapi itu salah satunya ada sapi-sapi yang dikasih kacamata hijau. Jadi melihat rumput keringnya itu rumput hijau dan dia mau makan. Gitu. Nah, paradigma cara pandang melihat segala sesuatunya teman-teman. Nah, malam hari ini kita akan khusus bicara tentang paradigma Anda bisnis. Bagaimana cara kita memandang bisnis. Karena ini menjadi acuan. Contoh tadi yang saya katakan. Kalau Anda melihat bisnis ini bisnis sambilan, bisnis yang ya oke lah, tak coba jangan apapun bagaimana cara Anda melihat. Itu akan mempengaruhi sikap Anda, mempengaruhi perasaan Anda dan mempengaruhi Anda. Kalau Anda melihat bisnis ini bisnis yang kecil, ya wajar. Kalau Anda juga tidak bersedia buka beban cukup banyak untuk bisnis ini. Karena bisnis itu juga nggak terlalu signifikan kontribusinya. Buat apa? Tidak ada manusia yang males. Nggak ada. Yang ada manusia yang tidak termotivasi. Yang ada nggak termotivasi. Karena kita tidak tahu untuk apa dan sebesar apa bisnis ini buat kita, maka wajar kalau kita tidak bersedia membayar harga yang diminta oleh bisnis ini. Nah, jeleknya bisnis ini, jeleknya kehidupan kita, bisnis ini hanya memberikan, bisnis ini bukan memberikan apa yang kita inginkan. Saya ingin 1 M per bulan, saya ingin 1 M per minggu, apapun lah yang Anda inginkan. Bisnis ini tidak memberikan apa yang Anda inginkan, tapi bisnis ini memberikan apa yang Anda bayarkan. Gitu teman-teman. Jadi kalau problemnya kadang-kadang, ya semoga lah programnya Sherly tadi 1 M sebulan bisa masuk ke kita semua, sehingga itu mempengaruhi, benar-benar mempengaruhi mindset kita, mempengaruhi belief kita, dan benar-benar kita siap bersikap dan bertindak layaknya bisnis 1 miliar per bulan. Kalau Anda sedang membangun bisnis 1 M per bulan, bukan sudah dapat 1 M per bulan loh ya. Kalau sudah dapat 1 M per bulan, mungkin Anda nggak di sini. Anda udah ke Swiss, jalan-jalan tiap bulan kemana saya nggak tahu. Tapi ketika kita menjalankan bisnis yang memberikan kita harapan buat kita 1 M per bulan, bagaimana penyikapan kita. Ini contoh paradigma ya. Boleh di next Pak Alam? Nah, teman-teman coba lihat gambar ini. Ini gambar lah. Menurut teman-teman di ruangan ini boleh soalnya. Ini gambar apa nih? Buka soalnya juga nggak apa-apa. Kita interaktif teman-teman. Ini gambar apa teman-teman? Perempuan Pak sedang memandang bulan. Perempuannya cantik toh? Cantik Pak. Oh cantik. Ada yang lihat lain? Ada yang melihat sisi berbeda? Semua sepakat ini gambar wanita cantik lagi melihat bulan kata Mas Anton. Ada yang melihat yang lain? Halo? Halo?
Aku lihat nenek tua. Duh, siapa tuh yang lihat nenek tua? Siapa tuh yang lihat nenek tua tuh? Siapa itu? Mbak siapa yang lihat nenek tua? Mina? Bukan, siapa nih yang barusan? Saya Pak, Shirley. Oh, Bu Sherly, soalnya gambarnya nggak muncul ya. Nenek tua ya? Duh, kok betul sendiri kamu Sherly? Yang lain tuh, wong kata Jessica tuh cewek cantik pakai baju winter, gue udah siap-siap ke Swiss gitu kan, rambutnya apa, topinya ada bulu-bulunya gitu. Kenapa Sherly ngelihat nenek tua gitu kan? Kalau ngelihatnya nenek tua jadi gak tertarik tuh. Kalau ngelihat wanita muda, wah ini sopo sih kok penasaran gak kenoleh, kenalan gitu kan. Tapi lah nentok mbah, waduh gak tertarik. Dua-duanya benar teman-teman, tergantung sudut pandang Anda. Coba next gambar kayak gini. Wah, ini ada malah kepala singa sedang memakan sesuatu. Ada singa lagi makan kepalanya orang gitu. Oke, next. Berikutnya masuk ke alam, gambar alam. Kenapa saya bilang dua-duanya menarik? Gambar berikutnya, next. Halo. Ya, ini. Buat teman-teman yang gambarnya cantik, ngomongnya gambar cantik, oke? Ini kayak gini teman-teman kan percaya nih, percaya kan kalau ini adalah wanita cantik, oke? Buat yang ngomong wanita cantik, yang lagi noleng lihat bulan, oke? Ini sekarang saya masukin program baru, saya masukin mindset baru, saya masukin belief baru teman-teman. Coba lihat dagunya, dagu dan rahangnya, oke? Lihat dagunya dan sudah lihat dagunya, rahangnya. Nah, sekarang bayangkan dagunya itu sebagai hidung, oke? Lihat itu sebagai hidung. Bayangkan itu hidung, terus kalungnya yang dipakai cewek cantik itu adalah mulut. Kelihatan cewek nenek tuanya enggak? Telinganya cewek cantiknya itu lihat sebagai matanya, itu kayak mata, dagunya itu hidungnya, apa kalungnya itu mulutnya. Kelihatan enggak nenek tuanya yang dilihat Shirley? Ayo, kelihatan nggak toh? Tadi Anto yang bilang cewek cantik melihat bulan, kelihatan nggak toh nenek tuanya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Tak bantu lagi ya. Ya. Telinganya yang cewek noleh itu kan ada telinganya tuh, yang sebelah kanan. Ya, bayangkan itu matanya, oke? Terus dagunya yang miring itu hidungnya. Ya. Kata nggak, baik? Ya. Keriput banget tadi nih, Pak. Langsung berubah ya gitu. Kenapa Mas Anto bisa melihat? Kenapa Mas Anto melihat? Karena Mas Anto bersedia dengerin itu baru teman-teman. Bersedia dengerin. Coba bayangkan telinganya itu matanya. Dia benar-benar berusaha bayangin matanya, hidungnya. Akhirnya bilang, oh iya. Kalau seandainya Anto tadi tidak mau dengar inputan, tidak mau dengar masukan, tidak mau dengar beli baru yang dimasukkan, tetap kekeh ini cewek cantik, maka selamanya juga tidak akan pernah bisa melihat nenek tua. Paham maksud saya teman-teman? Kalau teman-teman mau merubah mindset Anda, mau merubah program lama, mau merubah pola lamanya, nah, lihat contohnya. Dua-duanya benar toh? Tadi ada nenek cantiknya, ada apa contohnya. Oke. Next malam. Jadi, kalau Anda mau berubah, kepingin jadi kehidupan lebih baik, kepingin jadi miliuner, seperti saya tadi bilang, bisa jadi kehidupan yang kita punya sekarang, itu adalah hasil dari pola pikir paradigma yang kita punya selama ini. Di mana paradigma pola pikir itu paradigma, mohon maaf, tanda kutip orang miskin. Bukan millionaire mindset, poor people mindset gitu. Nah, ketika Anda benar-benar ingin jadi orang milioner, orang sukses, ya Anda harus bersedia mendengar manfaat, mendengarkan mindset baru, paradigma baru. Contoh, buat orang-orang yang suka blame, excuse, justify excuse. Ketika Shirley bilang tadi, Anda harus berubah, Anda nggak boleh blaming lagi. Saya itu nggak pernah blaming. Memang kenyataannya dia yang salah, mereka yang salah. Nah, kayak selama Anda masih mental statement-nya kayak gini, Anda bisa melihat semuanya dengan clear, dengan objektif. Justify. Loh, kan memang tahun ini tahun yang susah. Memang tahun ini tahun krisis. Selama Anda terima dan Anda tidak mau berubah,
Mohon maaf, hidup Anda juga tidak berubah. Sama dengan bisnis ini. Ketika Anda melihat bisnis ini mau berubah, bisnisnya mau berubah, cara pandang Anda juga harus mau bersedia berubah. Jangan terjebak dengan pola pikir, terutama ini juga banyak teman-teman lama ya. Jangan punya terjebak dengan, wah aku sudah ngerti, aku sudah menganggap kayak gitu, saya sudah tahu. Karena kalau kita sudah ngerti dan paham itu dua hal yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu saya ketemu hari apa ya, hari Kamis kalau nggak salah, saya ketemu dengan salah satu partner prospek saya. Beliau seorang yang cukup berada, cukup kaya, income-nya di atas 100 juta per bulan, tapi yang unik sudah hampir 2 tahun, setahun 2 tahun dia hidup tanpa proteksi, tidak punya asuransi. Ketika saya ngobrol bla 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 tentang, aku sudah paham sih, aku ngerti proteksi itu penting, aku paham. Enggak, Mbak ngerti proteksi itu penting, tapi Mbak nggak paham proteksi itu penting. Loh, aku paham. Loh, buktinya Mbak sudah 1 tahun nggak punya proteksi loh. Hidup tanpa proteksi loh. Itu artinya nggak paham bahwa resiko bisa datang kapanpun, bahwa kita nggak bisa milih. Kalau Anda benar-benar paham tentang proteksi, Anda pasti sudah punya proteksi sekarang. Kalau Anda belum punya proteksi, artinya Anda belum paham proteksi itu penting. Nah, mengerti sama memahami itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Harapan saya semoga malam hari ini kita bisa membantu teman-teman sampai di level kepahaman dan berubah cara pandang dan aksi teman-teman ke depan. Oke? Silakan Pak Alam. Nah, sekarang kita bicara bagaimana Anda melihat di sini. Yo, kalau mau jujur dalam hati Anda, bagaimana Anda selama ini menyikapi diri sini? Bagaimana Anda melihat diri sini? Apakah dalam bayangan Anda, dalam pemikiran Anda, di sini selama ini Anda di Allianz, Anda selalu yang mendominasi pikiran Anda adalah bagaimana saya punya nasabah, bagaimana polis semakin banyak terjual dalam jaringan saya atau oleh saya atau jaringan saya. Karena dua hal ini memberikan dampak implikasi yang berbeda, teman-teman. Ayo, selama ini yang mana nih? Kalau contoh begini, kalau misalkan selama ini sadar ataupun tidak sadar, mindset paradigma saya adalah sales polis, maka yang paling sering mendominasi pikiran saya itu adalah hal-hal yang berbau tentang prospek, nasabah, produk, klaim, service, administrasi. Ketika keluar rumah, ketika berpikir prospek, dalam bayangan kita prospeknya adalah nasabah. Itu kalau kita mentalnya mental sales polis. Jadi ketika kita kepikiran, aku mau kemana hari ini ya, aku mau ketemu siapa ya besok ya. Ketika bicara mau ketemu siapa, mau kemana, itu dalam bayangannya adalah closing polis. Siapa yang mikirnya kayak gitu? Ayo, masih ada? Nggak apa-apa teman-teman, nggak ada yang salah dengan itu. Siapa yang kayak gitu? Ada? Masih ada yang kayak gitu? Nggak ada yang salah dengan itu. Cuman semua paradigma, semua mindset, semua action itu pasti punya hasil yang berbeda, punya konsekuensi yang berbeda. Mindset pola membangun sales, membangun alliance dengan pola pikir dan mindset paradigma sales itu sangat berbeda dengan membangun bisnis. Kalau fokusnya membangun bisnis, itu pemikiran saya adalah yang mendominasi pikiran kita adalah keluar rumah cari partner, bukan sekedar cari polis. Gelisah juga ketika belum ada pertumbuhan manpower dalam jaringan kita. Gelisah ketika manpower kita tidak bertumbuh atau tidak berkembang. Pikirannya didominasi dengan alat bantu, didominasi dengan pertemuan. Timku berapa yang bisa aku dengan ke pertemuan? Bagaimana cara membangun duplikasi? Ya, caranya mereka bisa seperti saya. Pikirannya di situ, teman-teman. Kita bedah satu-satu yuk. Next Pak Alam, kita bicara sistem. Nah, gampang nih teman-teman. Bisnis ini bisa dimainkan di dua pola. Cara memperoleh penghasilan. Active income dan nanti ada passive income. Active income begini teman. Kita kerja, jualan, cari duit, dapat duit buat rencana masa depan. Oke? Jualan polis itu enaknya di bisnis dari awal kita 2 tahun sudah pasif, betul ya? 1 kali closing kan 24 bulan. Sehingga kadang-kadang kayak semi-semi passive income gitu dari bulan pertama kita join. Karena dari pertama kali kita closing, meskipun kita nggak kerja, 24 bulan kita dapat komisi. Setuju? Tapi kita tahu setelah bulan ke-24 gimana nasibnya.
Saya pernah dengar dari seseorang yang sangat jagoan lah di Allianz, sangat jagoan. Tiap tahun dia trip ke luar negeri dan segala macam bla bla bla. Fokusnya memang beliau fokusnya di sales police. Saya tidak bilang sales police itu jelek dan salah, tidak. Ini orang jagoan, tapi pernah satu saat ngobrol sama saya, pusing aku sih, lu kenapa? Ini nasabahku sudah banyak yang mulai masuk tahun ketiga. Aku harus mulai cari gantinya nih, kalau enggak income-ku turun. Udah tahu kan kalau nasabah sudah mulai masuk tahun ketiga, income-nya pasti lebih jelek, betul ya? Jadi siklus hidupnya kerja keras minimal tiap 2 tahun gitu. 2 tahun dia harus genjot lagi, 2 tahun harus genjot, kalau enggak income-nya turun. Nah, bagaimana kalau suatu saat dia tidak bisa bekerja lagi, tidak mampu genjot lagi, kerjanya stop, income-nya jalan terus enggak? Atau yang kedua, pola passive income. Oke? Passive income, kerja, bangun aset. Aset ini segala sesuatu yang menghasilkan, mengalirkan duit ke kantong kita. Itu segala sesuatu yang aset. Teman-teman boleh nggak saya minta segala sesuatu? Saya minta sesuatu. Boleh nggak teman-teman sekarang yang memungkinkan, yang nggak di tempat ramai, yang nggak ribet, audio dihidupin semua. Saya kepingin interaktif. Nggak usah di-mute, saya ingin dihidupin semua, teman-teman. Sehingga kita bisa ngobrol. Lebih enak. Biar saya nggak satu arah. Semuanya yang tidak lagi di tempat kawinan, yang tidak lagi di tempat konser dangdut, yang memungkinkan bisa, ayo dihidupin. Sonya. Oke? Oke. Nah, tip lanjut. Nah, teman-teman, ada yang kedua, kerja, bangun aset. Aset ini segala sesuatu yang menghasilkan duit, mengalirkan duit ke kantong kita. Masih banyak salah kaprah tentang aset yang ada di lapangan. Contoh, rumah itu aset atau liabilitas? Tergantung. Kalau tempat tinggal liabilitas. Kalau tempat tinggal liabilitas. Kenapa? Padahal banyak ngomong kan, rumah itu aset. Karena rumah yang kita tinggali tidak memberikan income kepada kita, tapi mengeluarkan penguang buat kita untuk bayar PBB, listrik, segala macam. Itu liabilitas. Mbak. Oke? Jadi aset itu segala sesuatu yang memberikan income pada kita. Oke? Ciri aset biasanya polanya di awal membangun. Di pola membangun itu kita kerja kayak nggak ngapa-ngapain. Contoh paling gampang. Hotel itu aset nggak buat pemiliknya? Aset. Aset, betul ya gitu ya? Karena tiap bulan itu tiap bulan pemilik hotel itu dapat uang. Ya. Tapi lihat proses di awalnya. Pada waktu pemilik hotel itu membangun hotel, di awal dia harus menyediakan tanah. Ketika dia membeli tanah, keluar duit atau dapat duit? Keluar duit. Oke. Dia belum dapat duit, Mas Ian. Kemudian dia bikin perencanaan, manggil arsitek, manggil kontraktor, lalu membangun. Dalam proses membangun, itu dia selalu keluar duit atau terima duit? Keluar duit. Keluar duit, belum terima duit. Oke. Gedungnya udah jadi, hotelnya udah jadi. Kemudian dibuat, mulai hire pegawai. 1, 2, 3 bulan awal, dia keluar duit atau sudah masuk duitnya? Masih keluar. Masih keluar, bahkan mungkin lebih dari 3 bulan. Betul ya? Bahkan mungkin bisa lebih dari 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun dia keluar duit terus. Sampai titik di mana okupansi hotel melebihi titik break-even point-nya. Betul. Mulailah dia terima duit. Nah, ketika hotel itu sudah melebihi tingkat BEP-nya, okupansinya, mau pemilik hotelnya nungguin, mau pemilik hotelnya tidur, mau pemilik hotelnya jalan-jalan, tiap bulan terima duit nggak, teman-teman? Pasti. Itu ciri-ciri aset. Aset selalu membutuhkan kerja di muka, tetapi endingnya pasif di belakang. Aset dalam bentuk apapun, teman-teman. Teman-teman ingin punya obligasi. Obligasi itu salah satu aset. Karena tiap bulan Anda dapat kupon. Anda taruh obligasi 150 miliar. Anda taruh obligasi 150 miliar dengan bunga 5,6 sekian persen. Anda tiap bulan itu terima kuponnya 560 juta loh, teman-teman. Punya pasif 560 juta, enak nggak? Enak, Bos. Dan itu pasti. Angkanya selalu pasti, tanggalnya selalu pasti. Kalau misalkan tanggal 10, maka setiap tanggal 10, entah uang yang kemarin habis atau belum, selalu transfer lagi 560.
Tetapi Anda perlu bayar harganya dulu untuk ngumpulin 150M-nya, betul nggak? Selama belum punya uang 150M untuk ditaruh di obligasi, maka Anda kan nggak akan pernah dapat 550 juta tiap bulan dari obligasi. Nah, ini konsep yang berbeda teman-teman. Jadi kalau kita di bisnis ini, konsepnya kita kepingin bangun aset. Aset itu apa? Organisasi bisnis yang kita bangun bersistem. Ketika Anda bisa membangun organisasi jaringan bisnis yang bersistem, di mana ada sistem SOP yang sama, ada pola yang jelas, ada pendidikan jelas, di mana bisnisnya tidak tergantung pada keberadaan Anda, maka ketika suatu saat Anda tidak bisa lagi membangun bisnis ini, income-nya datang terus nggak? Iya. Pasti datang. Pasti datang terus. Bahkan ketika kita semua sudah meninggal dunia pun, income masih terus diwariskan oleh anak cucu kita, teman-teman. Nah, konsep The Univision, kenapa ada irama bisnis, kenapa ada bisnis stock, kenapa ada live today, kenapa ada coefficient, kenapa ada RTC, kenapa ada EPRO? Karena kita di Univision ngajak teman-teman konsepnya bangun aset. Kalau konsepnya cuma cari income di industri Allianz, nggak perlu EPRO, nggak perlu bisnis stock, nggak perlu segala macam itu, Anda bisa dapat duit. Tangkap saya. Kenapa EPRO? Kita keluarin EPRO. Kenapa sih kita perlu punya EPRO? Perlu punya EPRO? Why? Ayo. Kenapa perlu punya EPRO, teman-teman? Kenapa perlu dengerin EPRO? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Dari Kenapa EPRO harus kan kita bisa publikasi juga, Pak Jenik. Halo? Gimana? Dari EPRO kan kita banyak belajar. Kita juga bisa duplikasi untuk grup kita selanjutnya. Tanpa ada kita, ada EPRO juga. Betul Bisa banget, Mbak. Betul, Mbak. Tujuan utama EPRO itu bukan cuma buat untuk Anda belajar. Ya, jelas untuk belajar. Sehingga Anda belajarnya nggak tergantung apa yang Anda. Tapi tujuan utamanya adalah untuk duplikasi. Sehingga tim Anda, grup Anda, mau yang jumlahnya 10, 100, 1000, 10.000 suatu saat nanti, tidak menunggu Anda, tidak tergantung Anda untuk belajar. Mereka bisa belajar mandiri di rumahnya melalui EPRO. Jadi salah satu semua fungsinya adalah untuk duplikasi. Kenapa RTC? Agar tim orang baru yang direkrut tim Anda atau Anda bisa Anda masukkan ke RTC dan mereka bisa belajar bareng-bareng tanpa tergantung Anda. Kalau tim kita nyantol ke sistem semuanya, plug in ke sistem semua, mulai beli stoknya, live today-nya, coefficient, mereka terus hadir di situ. Mereka selalu belajar dari EPRO. Orang baru selalu datang ke RTC. Ada atau tidak ada Anda, grup Anda bertumbuh nggak? Kira-kira grup Anda bertumbuh nggak? Ada atau nggak ada Anda? Pasti bertumbuh. Bertumbuh. That's aset, teman-teman. Itu yang menjadikan aset. Aset itu yang akan jadi income-nya kita. Sehingga ketika grup Anda terus bertumbuh, entah Anda ada atau tidak ada, maka itu akan menjadi legacy income kuat buat keluarga Anda. Nah, cuman seperti tadi, waktu kita mau beli obligasi 150M, harganya adalah kita ngumpulin duit 150M untuk bisa beli obligasi segitu, gitu kan. Sama di sini, untuk bisa membangun duplikasi aset organisasi yang bersistem, harganya apa? Andalah plug-in sistemnya dulu. Kalau Anda nggak plug-in sistem, ya tim Anda duplikasi dari mana? Kalau Anda nggak pernah datang ke pertemuan, datang ke pertemuan itu apakah, jujur kita ngomong, apakah datang ke pertemuan selalu menyenangkan? Bukan yang pertemuan yang saya maksud, bukan cuma pertemuan yang ini loh, yang outbound, yang luar kota. Kalau luar kota kebanyakan sih menyenangkan. Kita bicara contoh bisnis talk. Apakah pertemuan bisnis talk itu selalu menyenangkan? Enggak. Enggak, Ayo, ya, jujur. Enggak kan? Kadang itu toko mana itu. Kenapa? Berarti gini, kenapa saya harus datang ke pertemuan ke bisnis talk terus? Bukan karena saya tidak bisa closing tentang bisnis talk, bukan karena saya tidak bisa rekrut orang tanpa bisnis talk, bukan juga karena saya tidak hafal materinya bisnis talk, tapi saya datang setiap minggu ke bisnis talk ini memberikan modeling kepada tim saya bahwa membangun bisnis ini melalui bisnis talk. Karena dalam bisnis jaringan, bicara konsep duplikasi yang paling kuat adalah monkey see, monkey do. Apa yang dilihat itu yang dilakukan. Kita udah gede semua, kita mau leader kita, apa kita ngomong, wes
Bis pertemuan itu penting karena kita membangun aset. Anda harus selalu datang ke pertemuan bla 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 bla. Dia selalu ngomong bisnis stock itu penting, bla harus ada bla bla bla. Tapi Anda beberapa kali 3, 4, 5 kali ke bisnis stock nggak pernah ketemu sama upline Anda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau misalkan Anda 3, 4, 5 kali karena upline Anda itu ngomong bahwa pertemuan itu penting, bisnis stock itu penting dan harus ada ke bisnis stock. Tapi ketika Anda hadir ke bisnis stock beberapa kali, upline Anda nggak ada di situ, 3, 4, 5 kali nggak pernah ada di situ. Apa yang terjadi sama Anda? Mengkosong. Dua yang kemungkinan terjadi. Satu, bos, upline ku bojo, ngomongnya pertemuan penting, bisnis stock penting, orang dianya nggak pernah datang, berarti pertemuan nggak penting. Maka biasanya orang memilih akhirnya dia nggak datang juga ke pertemuan. Betul nggak? Iya. Atau kemungkinan yang kedua, di pertemuan 3, 4 kali Anda nggak pernah ketemu upline Anda, tapi Anda ketemu upline-nya upline Anda. Upline Anda ngobrol dengan Anda, handle Anda, dengan pengaruh ke Anda. Nah, next berikutnya, siapa yang lebih Anda dengerin? Upline Anda langsung atau upline di atas upline Anda? Upline di atasnya. Yes, karena upline Anda udah punya image di kepala Anda. Alah, gue ngomong tok, gue ngomong pertemuan penting, tapi gue gak teko. Malah aku tok sing teko. Next dia bicara apa lagi? Nggak boleh marah ketika downline-nya nggak mau dengerin. Ketika misalkan Anda ngomong ke grup Anda dan grup Anda nggak mau ikut, nggak boleh protes dulu. Cek dulu selama ini kita bagaimana. Apakah kita sudah benar memberikan modeling yang benar ke tim kita? Kalau kita nggak kasih modeling yang benar, asetnya nggak akan kebentuk, teman-teman. Oke? Next, berikutnya. Panjang ini bicara ini. Oke. Berikutnya Pak Alam. Nah, ini saya paling suka bicara tentang industri asuransi, teman-teman. Oke. Kalau kita bicara aset nih, aset itu di mana? Di kuadran mana? Teman-teman sudah pernah baca buku Rich Dad Poor Dad nggak? Sudah. Ada yang belum? Kalau yang belum baca ya. Ya, diminum juga. Baca. Teman-teman sudah pernah baca Millionaire Mindset yang buku 7 seri tadi? Belum. Nah, Belum. padahal juga cukup lama loh dipromosikan. Sudah cukup lama loh bagaimana tapi saya bisa mengerti kenapa kok banyak yang belum membaca Millionaire Mindset. Saya bisa memahami kenapa nggak bisa bahasa Inggris gitu. Karena bukunya bahasa Inggris semua, belum ada cetakan Indonesia. Nah, kalau Rich Dad Poor Dad ini cetakan Indonesia, teman-teman. Jadi tidak ada alasan lagi saya belum baca Rich Dad Poor Dad karena tidak bisa bahasa Inggris. Tidak ada, karena Rich Dad Poor Dad sudah ada bahasa Indonesianya gitu kan. Nah, buku ini menarik, teman-teman. Dia ngajarin bagaimana bagaimana caranya orang mencari uang di dunia. Ada employed, self-employed, business owner, dan investor. Oke? Nggak perlu saya jelasin kan bedanya kan? Nggak perlu saya jelasin. Employed yang kerja, self-employed kerja, tapi kerja untuk diri sendiri. Cirinya apa? Self-employed. Kalau dia nggak ada, kerja nggak selesai. Itu aja. Karena self-employed bisa nyaru kayak business owner, teman-teman. Punya bisnis, atau punya toko, atau punya tempat usaha. Tapi cek, kalau dia nggak ada, bisnisnya jalan apa enggak? Kalau bisnisnya membutuhkan dia untuk ada di sana untuk biar jalan, berarti masih self-employed. Mau segede apapun skala bisnisnya, mau sebesar apapun skala bisnisnya, selama bisnis itu membutuhkan dia ada, baru bisnisnya jalan, itu larinya masih ke self-employed. Karena kalau kita bicara business owner, dia own a system, punya sistem. Sistem ini yang akan bekerja buat dia, oke? Investornya. Kita pasti kepingin yang kanan dong, yang residual income kan, yang passive income. Tapi saya ingin cerita sama teman-teman bahwa asuransi itu bisa dijalankan dengan model 3 kuadran. Asuransi bisa dimainkan di kuadran E, dan asuransi pernah bermain di kuadran E. Contohnya apa? Semua asuransi zaman dulu yang dijalankan dengan sistem branch. Kalau zaman dulu itu nggak kedengeran suara saya. Suara saya jelas nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, sip. Sistem branch itu sistem asuransi zaman jadul. Dari tahun 1800-an pertama kali asuransi muncul sampai tahun 1900 sekian, 90 sekian. Jadi sampai tahun 1990 sekian, itu semua asuransi pakai sistem branch. Jadi kita bicara
yang bermasalah dan kolab tahun kemarin kayak Jiwasraya, Putra, itu sistem branch. Manulife sistem branch. Zaman dulu, ini kita bicara dulu. Cirinya apa sistem branch? Kayak employee, kita sebagai pelakunya, ketika kita bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang bermain di kuadran E, itu kayak kita sebagai employee. Biasanya dikasih meja, ada meja khusus buat kerja kita. Disiapin telepon, brosur, semuanya disiapin. Gitu kan? Ada tunjangan. Saya dulu pernah ditawarin asuransi warna hijau gitu kan. Jen, kalau kamu masuk ke kita, nanti kamu dapat tunjangan kesehatan, kamu dan keluarga kamu dapat asuransi kesehatan gratis, tunjangan kesehatan gratis loh. Ini sistem employee. Ada pensiunnya, ada. Dulu saya punya beberapa teman-teman kepala cabangnya, kepala cabang, kepala kantornya Putra. Ketika usia 55 pensiun, dia resign. Semua aset yang dibangun milik perusahaan. Yang konyol kebanyak sekali kepala cabang karena yang dia tahu adalah asuransi dan yang dia kenal adalah asuransi itu. Maka akhirnya ketika dia sudah pensiun, dia join lagi jadi agen. Itu lucu teman-teman. Oke? Jadi employee, semua kantor punya perusahaan dan segala macam bla bla bla. Asuransi yang bermain di kuadran S, ya asuransi yang memainkan bisnisnya di kuadran S itu asuransi yang menggunakan sistem agensi, di mana para pelaku bisnisnya kayak kita sebagai agen asuransinya dicetak menjadi self-employer yang hebat, sebagai profesional finansial consultant yang hebat, sebagai seorang dokter finansial yang hebat. Kemampuan karena self-employer, kemampuan secara profesi itu benar-benar menjadi suatu hal yang krusial. Kemampuan kapasitas dan kemampuan dirinya memang harus hebat untuk bisa menciptakan hasil yang hebat. Kalau Anda nggak hebat, Anda nggak bisa ciptakan hasil yang hebat. Ciri-cirinya apa self-employed? Semua nggak ada gaji, semuanya komisi. Oke? Bisa bikin kantor sendiri dan dapat keuntungan dari pendirian kantor, dari omset dari kantor itu. Fokusnya adalah banyak-banyakan jualan polis, gede-gedean polis. Itu kenapa kalau di sistem agensi, di sistem lama, para pelaku-pelaku, para agen asuransi yang penjualannya gede-gede, banyak-banyak, semakin gede penjualannya, semakin banyak polis penjualannya, itu prestisnya atau derajatnya atau levelnya itu paling tinggi. MDRT itu adalah gimmick asuransi di dunia self-employed. Tahu nggak kenapa? Karena MDRT adalah sebuah gula-gula, sebuah gimmick yang diberikan untuk merangsang para agen-agen seluruh dunia untuk bisa jualan sebanyak hampir 600 juta. Artinya penjualan harus, ayo kasih gimmick. Kita ada pin khusus, kita ada barcode khusus, kita ada conference khusus yang sangat prestis, di mana hanya sekian persen orang di dunia, agen asuransi dunia, yang bisa masuk ke klub ini. MDRT itu gimmicknya di dunia self-employed. Apakah itu jelek ditolak? Enggak. Bisa dapat duit banyak enggak? Bisa. Jangan salah loh, para MDRT itu duitnya juga banyak. Tapi perlu diingat, even Anda MDRT, lifetime Anda self-employed. Ketika Anda berhenti berjualan, Anda tidak menjadi MDRT builder, Anda hanya seorang MDRT. Ketika Anda berhenti bekerja, uangnya jalan lagi. Berhenti apa berjalan? Anda udah jadi MDRT 10 tahun nih, lifetime 15 tahun, lifetime membership MDRT. Kemudian Anda berhenti jualan. Selama 3, 4, 5 tahun Anda stop, nggak jualan lagi. Income-nya berhenti apa jalan terus? Berhenti, Pak. Selama ada tim berhenti, Pak. Berhenti. Tetapi kalau Anda seorang MDRT yang bisa membuild MDRT, di bawahnya bisa menciptakan 10 MDRT, 100 MDRT, 1000 MDRT, dan 110.000 ini terus berkembang karena punya sistem dan dia bisa berkembang. Ketika Anda berhenti, tetap dapat duit nggak? Karena MDRT itu punya sistem dalam bisnisnya yang bisa mencetak dan menciptakan MDRT lain. Itu sudah masuk di kuadran business owner, teman-teman. Oke? Nah, Allianz ini salah satu asuransi yang tahun 2014 satu-satunya di dunia, Allianz perusahaan yang memainkan konsep industri asuransinya di kuadran B, di business owner, teman-teman. Oke? Di business owner.
di mana konsepnya adalah memainkan bisnis insurance, bukan jualan asuransi. Nah, saya kepingin teman-teman benar-benar clear paham apa bedanya bisnis asuransi sama jualan polis asuransi. Apakah bisnis asuransi itu tidak jualan? Oh, jangan salah. Siapa bilang tidak jualan? Kalau semuanya tidak ada yang jualan, terus omsetnya dari mana? Mau Anda punya tim 1.000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang, kalau nggak ada yang jualan, omsetnya nol, income-nya berapa? Jadi, bisnis insuran bukan berarti nggak jualan, teman-teman. Bisnis, kalau jadi sales polis, jadi jualan polis, memang fokusnya jualan polis, titik. Tapi kalau bisnis insurance, fokusnya bukan hanya sekedar jualan polis. Jualan polis hanya menjadi salah satu bagian tugas kerjanya sebagai pelaku bisnis. Contohnya kayak gini. Next, Pak. Slide berikutnya. Nah, jualan ayam goreng sama bisnis ayam goreng. Teman-teman, yang bisnis ayam goreng yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Yang kiri ya. Padahal yang kiri itu tidak ada gambar ayam gorengnya loh, teman-teman. Yang kanan tuh jelas majang ayam goreng loh. Kenapa teman-teman ngomong yang kiri yang bisnis ayam goreng? Soalnya SOP-nya. pegang itu saringan ayam. Ya iya, kan gini Mbak Mina, yang jualan ayam tuh jelas yang kanan loh. Maksudnya bisnisnya ayam goreng, maksudnya bentuk ayam gorengnya jelas sebelah kanan loh brandingnya. Yang kiri itu malah nggak ada gambar ayamnya. Kenapa Anda bisa tahu bahwa yang kiri itu bisnis ayam? Soalnya sudah terkenal Pak itu Pak. Ada SOP-nya yang Keberhasilan jelas. perusahaan yang kiri membangun branding, membangun sistem yang berjalan, sehingga orang meskipun nggak lihat ayam gorengnya, ngelihat tanda M kuning kayak gitu tahu, oh ini McDonald, ini bisnis ayam goreng, betul nggak? Ketika kita berfokus jualan ayam goreng, maka apa yang dia pikirkan? Fokusnya hanya mencari di mana tempat puluhan ayam yang murah, terus cari resep yang enak, yang bagus, sehingga orang bisa beli ayam saya. Kan begitu. Bisa jadi ayam goreng yang sebelah kanan itu lebih enak ayamnya daripada yang kiri. Menurut teman-teman, kenapa McDonald bisa menjadi bisnis ayam goreng yang besar? Apa yang menentukan dia gede? Rasanya tidak pernah berubah, Pak, SOP-nya. Karena dia punya sistem SOP yang bisa diduplikasikan ke ratusan ribu cabang McDonald seluruh dunia, betul nggak? Karena McDonald punya SOP yang bisa diduplikasikan ke puluhan bahkan ratusan ribu cabang McDonald di seluruh dunia, sehingga bentuk ayamnya, rasanya, taste-nya, potongannya itu sama. Anda nggak akan pernah melihat McDonald sing ayamnya cungkring banget, berarti kita bicara paha, potongan paha, pahanya kecil banget atau gede banget. Pernah lihat kayak gitu? Hampir semuanya sama, seragam. Itu yang membuat McDonald bisa gede banget, punya omset gila-gilaan, cabang seluruh dunia. Kenapa bapak sebelah kanan itu warungnya cuma satu, berpuluh tahun-tahun, cuma satu itu toh? Hai, karena bapak tadi tidak berhasil menduplikasikan sistemnya dia ke rombong yang kedua, ke warung yang kedua pun, bahkan dia tidak bisa menduplikasikan sistemnya yang kedua. Selama bapak tadi tidak bisa menduplikasikan sistem, pola, SOP dia dalam membuat dan menjual ayam gorengnya, maka tidak akan pernah tercipta cabang yang kedua. Nangkep maksud saya nggak? McD gede karena dia berhasil mengaplikasikan, menduplikasikan SOP yang sama di ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu cabangnya. Sehingga dimanapun orang masuk ke McDonald, dia tahu ayamnya kayak apa, rasanya kayak apa, taste-nya sama, bentuknya sama. Bahkan tongkrongannya pun namanya sama. Itu kelebihannya bisnis, teman-teman. Nah, bagaimana aplikasinya di bisnis ini? Itu kenapa kita ada di Univision, ada irama bisnis. Teman-teman boleh cek. Hanya di Univision, di mana kita punya irama bisnis paling komplit, teman-teman. Mulai dari mingguan, bulanan, 3 bulan, 6 bulanan, itu ada semua. Dari awal orang masuk sebagai orang baru prospek,
keluar sampai dia menjadi orang inti, itu kita tata semua, kita siapin semua, edukasinya dan segala macamnya, penghargaannya kita siapin semua. Dan di tempat lain nggak ada, teman-teman. Anda boleh cek di tempat manapun. Nah, karena kita bicara sistem, berbeda dengan bin sistem ya, berbeda dengan di self-employed, kehebatan diri, kejagoannya kita, kehebatannya kita, itu is emas, itu wajib. Karena kalau Anda nggak hebat, Anda nggak terkenal, Anda nggak bagus, Anda nggak dipakai. Dokter yang terkenal, itu dokter yang hebat. Artis yang terkenal, itu kalau nggak cantik, pisan, elek pisan, lucu pisan, yang itu pokoknya dia punya satu nilai yang menonjol sekali. Makanya dia jadi artis. Sama, kalau Anda mau sebagai self-employed, ya Anda harus hebat. Tapi di dunia bisnis, di bisnis sistem, kehebatan Anda, kemampuan Anda itu bonus plus. Meskipun Anda belum hebat, tidak terlalu sangat, tapi dengan Anda membangun dengan sistem, Anda bisa punya bisnis yang gede. Karena bisnisnya tidak ditumbuhkan pada kehebatan Anda, tapi bisnis aliansnya ditumbuhkan kepada sistem. Ini yang membuat meskipun Anda belum hebat, Anda bisa punya bisnis yang hebat. Kalau di self-employed tadi, kalau Anda nggak hebat, Anda nggak akan pernah punya bisnis yang hebat. Nah, jembatannya di bisnis sistem, di Univision, itu kita punya sistem yang bisa membuat Anda, meskipun Anda belum hebat, tapi kalau Anda menggunakan sistem dengan benar di tim Anda bisa punya bisnis yang hebat. Apalagi kalau Andanya hebat. Ya kita ingin dong di Univision orangnya hebat, bisnisnya hebat gitu. Nggak, bisnisnya hebat, orangnya, ya nggak kayak gitu juga gitu. Itu kenapa di pertemuan kita sangat syarat dengan edukasi. Nah, kalau datang dengan EPRO, datang ke Covision, ke ETC, kita bahkan banyak bicara hal-hal yang tidak berhubungan dengan polis langsung. Gitu. Dan tadi materinya Sherly bicara millionaire mindset. Gitu. Bagaimana kita punya mindset orang kaya. Karena kita kepingin di Indonesia namanya hebat. Nah, cuman hebat itu kan butuh proses. Setuju nggak? Menjadi lebih hebat itu kan butuh proses. Di mana proses pertumbuhan tiap orang itu berbeda-beda. Otaknya brilian, terus naiknya cepat karena dia cepat tangkap dan cepat paham materi pembelajaran. Sing DDR, yang agak DDR ya, tahu DDR kan, daya dong rendah, itu kadang harus mengulang 3, 4, 5 kali materi. Oh, iki toh maksudnya. Jadi pertumbuhan menjadi hebat tiap orang itu beda-beda. Nah, tapi karena ada sistem yang kita bisa gunakan, sembari Anda bertumbuh menjadi lebih hebat, bisnis Anda bisa bertumbuh menjadi hebat duluan gitu. Kalau kita gunakan sistem dengan benar. Oh, teman-teman. Oke, next, Pak. 1 menit lagi udah habis waktu saya. Nah, ini yang mau kita bangun teman-teman. Jadi, saya kepingin teman-teman di Univision ngelihat asuransi, ngelihat alians sebagai bisnis insurance, bukan cuma sekedar jualan polis. Maka kalau kita bicara bisnis, sistem yang penting. Bukan berarti produk penjualan nggak penting. Sistem hebat, luar biasa, nggak ada yang jualan, nggak ada produk yang terjual, ngaplo teman-teman. Sama saya. Tetapi teman-teman juga harus bisa membangun organisasi yang besar. Anda jualan hebat sendirian, Anda kaya, Anda survive, gitu loh. Minimal. Tapi Anda nggak bisa makmur. Anda nggak bisa freedom. Anda punya jaringan, bisa bangun duplikasi yang bagus, Anda hebat, luar biasa. Anda nggak terlalu hebat pun, Anda tetap bisa punya passive income. Jangan sampai Anda yang hebat. Nah, itu maksud saya teman-teman. Terakhir saya ingin tunjukin gini teman-teman. Kita ini sudah di tempat yang tepat. Saya ngomong sama Anda, kita itu sudah di tempat yang tepat. Lihat dari kacamata yang berbeda ya. Kenapa saya katakan bahwa bisnis itu the best thing ever happened to me. Hal terbaik yang pernah terjadi sama saya. Benar-benar bisnis ini berubah kehidupan saya teman-teman. Potensi besar stabil, prinsipnya semua orang bla bla bla, teman-teman paham semua. Tapi begini loh, kenapa saya bilang bisnis ini paling hebat? Makanya Anda, kita, saya semua sudah berada di tempat yang tepat. Beberapa waktu yang lalu saya ditawarin teman untuk pindah ke asuransi yang lain. Dia bilang, Pak Jenny, pokoknya Pak Jenny mau pasang nama aja di tempat kita. 1 M di muka.
Marketing plan kita bagus, marketing plan kita sip, marketing plan begini. Produk kita oke, bla 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 bla. 3 hari yang lalu saya lagi diajak ketemuan sama salah satu leader MLM. Dia ngajak saya untuk join di MLM-nya karena menurut dia, wah ini bagus sekali Pak Jenny, bla bla, Pak Jenny join, bla 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 bla. Saya bilang sama dia, Mas, saya ini bukan tipikal kacamata kuda, oke? Saya terbuka dengan semua peluang bisnis. Kalau memang ada bisnis jaringan yang memang menurut Anda lebih oke dari yang saya kerjakan, saya nggak tutup mata loh. Saya bisa mempelajari dengan serius. Gitu. Nah, saya bilang, tapi kalau kita memilih sebuah bisnis, karena saya usia 45, saya lebih harus hati-hati dan lebih bijak dalam menganalisa. Saya tidak bisa melihat sebuah bisnis cuma dari satu sisi atau dari sisi. Saya melihat dari segala sisi. Oke? Yuk, kita di bisnis ini maupun di bisnis yang kamu tawarkan ke aku, kita kan kerja sama perusahaan. Bukan kerja di perusahaan, karena kita barengan nih. Sama, kalau di sini konteksnya alien, kita barengan sebagai partner. Perusahaanmu kekuatannya kayak apa? Saya bilang gitu. Perusahaanmu yang akan jadi partner kita, partnerku, itu kekuatannya kayak apa? Allianz ini peringkat nomor 24 di dunia Forbes. Kamu di Forbes nomor berapa? Jawabannya tahu langsung apa? Ya, repot kok sampai ngomong kayak Mas. Kan ini perusahaan masih baru. Ini loh baru 2-3 tahun. Tapi potensinya besar. Kalau Pak Jenny ikut, Pak Jenny akan menjadi bla 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 bla. Ini Mas, saya tanya satu hal ya. Sampai yakin nggak 5 tahun lagi 5 tahun ke depan perusahaan sampai masih ada apa enggak? Wah, saya nggak tahu Mas. Kita nggak pernah lihat masa depan. Nah, ini bedanya sama dengan saya. Kalau Anda tanya sama saya, Alien masih ada nggak 5 tahun ke depan? Saya dengan PD, dengan yakin ngomong pasti masih ada Alien. Dia ngomong, Mas, tapi kan segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Segala sesuatu yang kecil, yang lama itu dimulai dari yang baru. Nggak menutup kemungkinan loh Mas, apa yang saya lakukan sekarang, kalau Mas Jenny gabung di sini, 5 tahun ke depan ini menjadi perusahaan raksasa yang bahkan lebih besar dari Alien loh Mas. Bisa jadi loh. Kita kan nggak pernah tahu. Saya bilang setuju. Ngomong-ngomong benar. 5 tahun ke depan, ini perusahaan bisa lebih besar dari Alien, tapi juga bisa juga perusahaan ini 5 tahun ke depan, perusahaan ini bisa hilang. Betul nggak teman-teman? Betul. Saya ngomong, Betul. Pak D, umur saya ini 45. 5 tahun lagi umurku sega. Sampean loh umur 40. 5 tahun lagi sampean usia 45. Sampean mau mempertaruhkan 5 tahun kehidupan kita ke depan untuk hal yang kita nggak tahu ke depannya ini ada apa enggak, gede apa enggak. Ini kalau yang gambling Pak D. Iya kalau 5 tahun lagi jadi lebih besar dari Alien. Oke kita. Nah kalau ambles, hilang. Berarti 5 tahun lagi saya harus memulai hal yang baru lagi Pak D. Di usia yang saya 50 tahun. Tambah usia saya, itu tidak bertambah hebat, tidak bertambah kuat. Tetapi usia tenaga tambah kurang. Secara ordernya juga semakin banyak. Jadi, kawannya Pak D, bertaruh dengan hal kalau aku masih usia 20, 25, ya ayo. Aku belum punya keluarga, ayo ayo. Tapi kalau saya sekarang sudah punya keluarga, diajak gambling 5 tahun ke depan saya ngeri. Saya nggak mau. Saya mau cari yang pasti-pasti aja. Di mana fokus saya cuma di Alien, fokus kita itu cuma satu teman-teman, bisa nggak bangun market, itu tahu sudah. Anda tidak perlu memusingkan masalah perusahaannya akan ada apa enggak 5 tahun dari sekarang, perusahaannya akan ada nggak 10 tahun. Kita hanya fokus bangun market, iso nggak gini bangun market, itu tahu. Banyak penawaran bisnis dari A, dari asuransi B, C, D, E, di mana asuransi itu hanya bermodal marketing plan yang berbeda, marketing plan yang revolusioner dari Allianz. Ini hebat. Saya tanya, support systemnya gimana? Oh, kita ada Pak, pertemuannya Pak. Support system pertemuan, nah sekarang bahas. Yang menarik dia bilang, marketing plan kita hebat Mas, bla 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 bla. Gini Pak, aku tidak pernah menilai sebuah bisnis cuma dari sekedar pencapaian orang di dalam bisnis tersebut. Tetapi itu saya gunakan sebagai acuan potensi bisnis yang bisa saya create di depan. Di tempatmu sudah ada nggak orang yang bisa tembus penghasilan di atas 10M sebulan? Belum ada. Nah, saya ingin loh, kok ngomong bisnismu lebih baik dari bisnisku.
marketing plan-nya lebih baik dari marketing ilmu. Usia bisnismu juga hampir sama dengan usia bisnisku, gitu kan? Loh, di tempatku ini sudah ada loh yang bisa tembus 120 M setahun, sudah ada. Saya nggak mendewakan orang itu ya, saya tidak mendewakan orang itu. Tadi saya lihat seperti tadi saya ngomong, yang saya lihat adalah potensi bisnis sudah tembus, sudah ada yang bisa ibarat tambang, sudah ada yang bisa mengeksplor sampai di 120 M setahun. Nah, di tambangnya sampean sudah dieksplor nggak di 110 M setahun? 10 M sebulan? Belum, Pak. Ya, kenapa saya harus bertaruh waktu hidup saya di tambang yang belum tereksplor dengan benar, sedangkan di sini sudah tereksplor, ada yang bisa dapat sampai 120 M setahun. Bantah lagi nih orang. Loh, justru itu Pak Jadi. Justru karena di tempat Anda sudah ada 120 M per tahun, maka potensinya probabilitasnya udah susah. Sudah ada yang sukses segala macam. Ini masih baru, Pak. Jadi tempat ini bla bla bla. Justru kalau tempat Anda ada sudah berkembang. Kenapa? Karena sudah banyak yang udah gede. Saya bilang, Om, sampai tak kandani ya, Om. Orang ini dapat 120 M setahun. Itu tambangnya baru tereksplor 5%. 5% yang baru terkeduk loh tanahnya. Itu aja yang keduk, bukan dia sendiri. Wong sak industri keduk kabeh. Tapi orang ini mungkin cuma dapat 3%, itu sudah bisa kira 120 M setahun. Anda bisa bayangkan ketika market terkeduk, tereksplor sampai 10, 15, 20%. Jadi kayak apa penghasilan orang-orang di dalam industri ini? Teman-teman, income 120 M setahun, itu market asuransi baru 5% loh. Hanya dengan 5% market asuransi, itu sudah ada yang penghasilan 120 M di Jakarta. 117 M setahun di Jakarta. 105, 104 M di Surabaya. Belum lagi di asuransi lain yang punya income MM-an. Loh, kita ini udah di industri yang tepat loh, teman-teman. Hanya dengan 5% penduduk Indonesia yang punya asuransi, itu sudah bikin orang punya ratusan M. Nah, 95% belum punya asuransi, guys. Anda sadar nggak sih kita lagi duduk di tambang the largest. Maksudnya, ini kalau booming meledak, udah karu-karuan loh. Potensi yang Anda dapetin. Mindset lagi. Bisa nggak Anda melihat 120 M itu future Anda? Itu bisa jadi future kita. Dengan catatan saya bersedia bayar seperti orang yang dapat 100 M tadi. Tapi etis itu bisa loh kita miliki. Karena kita di kendaraan yang sama, di perusahaan yang sama, di produk yang sama, di sistem marketing yang sama. Jadi potensinya ini luar biasa. Kita sudah berada di tempat yang tepat. Sudah berada di tempat yang paling gampang, paling mudah. Orang baru sudah ada tempatnya. Prospek, presentasi tiap minggu, jadi lempar ke bisnis talk. Bisnis talk dia oke, setuju, join, bawa ke RTC. Yang RTC dia belajar, bertemu, bla bla bla. Nanti terusnya apa? Keluar jadi komposer, jadi orang inti, sudah punya omset dan segala macam. Bawa lagi, gebiak, gunung lebih gede, bawa ke live video. Nanti buat peringkat-peringkat tertentu, diajak gathering luar kota untuk lebih dalam. Belajar bisa di rumah pakai audiobook. Ini tempat yang paling gampang lebih mudah. Tinggal Anda sebagai drivernya, kita serius nggak mau di sini. Anda serius nggak ingin sukses. Tempatnya sudah ada, sistemnya sudah ada, potensinya di depan mata. Kalau Anda masih belum semangat di sini, belum bisa melihat serius di sini, mungkin Anda perlu bersihin dulu kacamata Anda. Karena bisa jadi cara pandang Anda terhadap di sini itu yang belum benar. Bisa jadi Anda masih melihat di sini bisnis cecerennya, bisnis tambah-tambah income keluar, bisnis ya kalau semua saya kerjakan, kalau enggak saya kerjakan. Kalau Anda masih kerja kayak gitu ya, mohon maaf. Bahkan even Tuhan sendiri yang ngomong, sudah lepaskan dahan itu. Meskipun Tuhan sendiri yang ngomong, Anda akan ngomong, ada bisnis yang lain dulu nggak? Ada yang lain nggak? Tidak akan ada yang bisa bantu kita. Jadi saya rasa begitu teman-teman, sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang dipaparkan oleh Shirley dan saya bisa membantu memahamkan teman-teman untuk mempunyai paradigma dan sudut pandang yang benar terhadap hidup dan terhadap bisnis ini.
Jangan lupa minggu depan kita juga masih akan ada RTC yang berikutnya di mana materinya akan berbeda dan bicara berbeda. Teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you untuk waktu dan RTC untuk belajar. Sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Thank you. Thank you Pak Jenny. Terima kasih Pak Jenny. Pak Jenny, thank you C. Shirley. You're Terima welcome. kasih. Terima kasih Pak Jenny, C. Shirley. Ini pakai ditutup tak Pak acaranya? Rela gitu kalau mau keluar. Iya. Lewis mari Kak, Tutup Buya. aja, tutup deh. Lewis Buya Kak, kawan penting. Oke teman-teman, tutup ya. Keren banget ya. Jadi kalau teman-teman itu kurang bersemangat bangun bisnis ini ya perlu disadari kembali. Itu cara pandangnya gimana? Konsultasikan kepada para mentor masing-masing ya teman-teman ya. Tapi jangan cuman kita dibuat jadi radio, tapi mari kita praktekkan bersama-sama ya teman-teman. Jadi dan perlu pengulangan teman-teman. Jadi ini kan kalau ambil paketan diulang-ulang ya. Kalau ada lagi diulang lagi. Karena saya sendiri baca buku ini 2 kali 3 kali saya dapatnya beda-beda gitu teman-teman ya. Ada sisi-sisi yang saya nggak dapat di pertama, saya bisa ngelihatnya oh ketiga oh alah gitu tau gitu. Oke sekian teman-teman. Iya, sekian acara hari ini. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, bisnis stoknya itu kan dihadiri untuk duplikasi ya, ada nggak ada dihadirin terus apa RTC-nya berikutnya minggu depan ya, pastikan hadir karena dipersiapkan semuanya dengan baik untuk Anda, untuk keberhasilan kita semua. Tapi ya kembali lagi kalau teman-teman nggak serius dengan membangun 1M per bulan tadi, ya kita nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa dipaksa. Kemudian e-pro ya teman-teman ya, e-pro-nya saya tadi tuh lupa loh sharing bagaimana melihat 1 miliar itu kecil ya. Tadi saya dapat dari Bob Proctor, terus saya ingat juga e-pro-nya yang Univision itu membantu saya untuk melihat bagaimana 1 miliar itu kecil itu ini. Anda lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Siapa ya yang ngomong ya? Tapi saya ingat judulnya. Itu ada di e-pro ya. Jadi semakin banyak teman-teman mengisi informasi itu, semakin nanti teman-teman tuh kalau ada suatu materi langsung relate, set gitu ya. Jadi pastikan e-pro tuh didengerin semua. Saya dulu dengerin e-pro sampai aku ulang-ulang sepanjang hari, lagi nyetir, masak, cuci-cuci ya. Semuanya saya dengerin e-pro terus. Nah, sehingga kita lebih cepat untuk kalau dapat informasi yang baru tuh lebih cepat relate-nya karena sudah ada bank informasinya. Jadi pastikan teman-teman e-pro-nya nggak usah disuruh-suruh ya. Kalau mau 1M dibeli, dengerin semua. Kalau mau 1M per bulan, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah dibeli ya. Biar saya saja yang 1M. Enggak ya. Mari kita semua 1M makanya dibeli. Pertemuannya diikuti karena itu adalah komponen-komponennya dibutuhkan untuk membangun bisnis teman-teman itu levelnya supaya 1M per bulan. Oke, teman-teman. Sekian terima kasih, sampai jumpa Amin. sampai jumpa di Bisnis Talk, sampai jumpa di RTC berikutnya ya. Selamat malam. Malam.